Acara ini bisa berlangsung Bapak Ibu karena dukungan dari IKA Wina, Radio Immanuel FM, Radio Solo Pos FM, Radio Meta FM, Roti Kecil, dan Ijo Market. Tentunya acara ini juga tidak bisa berlangsung dengan baik tanpa dukungan dari kehadiran Bapak Ibu, baik secara online maupun onsite di tempat ini. Baik, sebelum nanti akan ada pemaparan materi, saya terlebih dahulu akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama nanti akan saya buka dengan doa, kemudian akan langsung dengan sesi seminar pemaparan materi oleh Bapak Isa dengan tema menjadi orang tua cerdas untuk anak hebat. Kemudian nanti akan ada question and answer untuk pertanyaan interaktif dengan narasumber kita, kemudian nanti akan ada konklusi dari Pak Isa, kemudian ada foto bersama untuk yang online melalui Zoom meeting, kemudian pengumuman door prize, dan doa penutup. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, Bapak Ibu, saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bergabung dalam seminar ini, baik secara online maupun secara onsite di SMA Kristen Widya Wacana. Kami meminta pertolongan Tuhan supaya setiap apa yang kami pakai dan juga Tuhan berkati Bapak narasumber kita, Pak Isa yang akan menyampaikan materi, supaya itu bisa dimengerti oleh kami dan menjadi berkat bagi kami semua peserta seminar pada sore hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap yang terlibat, baik dari panitia maupun peserta, juga setiap perlengkapan peralatan koneksi yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu seminar ini sampai nanti selesai ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tanpa membuang waktu lagi, kita sambut bersama-sama narasumber kita. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk narasumber kita, Bapak Isa Suhonggo. Mari saya persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang onsite maupun yang mendengarkan atau mengikuti lewat online. Saya mengikuti paparan yang disampaikan oleh Mendikbud kita, beberapa kali muncul di televisi, di YouTube, dan beberapa kali juga beliau berkolaborasi di dalam YouTube dengan presiden kita, dan tersirat di dalam beberapa pidato maupun tulisan yang di-broadcast dan disampaikan secara umum. Mas Menteri kita menyebut tentang the lost generation atau generasi yang terhilang. Ada penyebabnya. Karena ketika pandemi itu tiba, sebenarnya pandemi itu tiba diresponi dengan ketidaksiapan guru dan orang tua. Oke, ada jargon-jargon education 4.0. Ini saya akan jelaskan. Tetapi ternyata di Indonesia menurut dokumen saintifik untuk education 4.0, nanti saya akan tunjukkan. Di Indonesia itu belum ada yang mencapai 3.0. Perguruan tinggi selevel UI itu masih 2.0. Apalagi ketika pandemi itu melanda, guru dosen tidak siap. Apalagi orang tua. Orang tua terpojok, mereka harus menolong anak-anaknya yang sulit sekali konsentrasi fokus lewat pembelajaran di depan kamera, baik itu kamera laptop, komputer, atau kamera HP yang kecil ini. Sehingga menjadi siklus di dalam keluarga, tular menular stres. Gurunya stres,
broadcast ke anaknya stres, nular ke orang tuanya stres, anaknya stres balik, stresnya dikembalikan ke gurunya lagi. Itu yang terjadi. Tidak siap. Lalu dikhawatirkan juga ada penurunan kualitas pendidikan ya, di dalam PJJ. Apa? Kalau dulu, contoh saja, di dalam kelas itu guru bisa feeling, bisa mengukur anaknya ini sudah mengerti tidak ketika guru menyampaikan pelajaran. Saya nggak suka pakai ini, lampu. Karena saya bukan artis, saya tahu diri. Kenapa saya nggak suka lampu? Karena saya bukan KKR, saya guru, saya bukan pengkhotbah. Kalau KKR tidak perlu lihat respon daripada pendengar dan peserta didik. Tetapi kalau begini, saya harus tahu lah, kan nggak konsentrasi karena lihat sana dan yang sana keluar masuk saja. Itu yang membuat kita bisa kontrol bahwa seorang peserta didik itu mengikuti atau enggak. Dan di dalam manajemen kelas, itu akan dikendalikan oleh guru yang ahli. Tetapi lewat online, tidak bisa kita mengerti atau guru tidak bisa mengerti. Tadi pagi anak saya juga guru, tadi pagi dia kirim foto anak TK in bahasa Inggris tertidur. Kalau anak TK itu kan tidak peduli dia malu, tidak malu, tertidur di depan kamera. Jadi itu sulit sehingga mau juga namanya tes sumatif, tes formatif, sulit validitasnya bisa tinggi. Dan sama-sama tahu yang ngerjain itu mamanya, bukan anaknya, ibunya, kakaknya, bukan si murid. Lalu gimana kita bisa mengukur itu kualitas pendidikan yang terjadi di dalam diri anak-anak kita kalau terus-terusan online seperti ini? Oke. Lalu juga ketidakpastian berakhirnya pandemi. Belum lagi tambahan beban ekonomi, psikologis. Mungkin teman-teman masyarakat Solo lebih tahan banting. Di dalam 1 tahun pandemi, rumah saya kira-kira 5 menit dari satu mall, dan kira-kira 15 menit dari mall yang lain di Surabaya. Saya sudah menemukan dan tahu masuk koran, ada ayah, dua ayah yang bunuh diri, satunya lompat dari lantai 6, jam 10 malam itu, meninggal. Satunya lompat dari lantai 3, jatuhin salah satu pengunjung, untung pengunjungnya tidak meninggal, tapi dia memang tujuannya sesuai dengan seperti itu, ya akhirnya dia meninggal. Nah kalau di sini saya tidak tahu, tapi itu adalah beban yang akhirnya mengakibatkan ekses. Oke, jadi ini adalah kekhawatiran Mendikbud secara resmi dan sebenarnya ini mewakili juga kekhawatiran para pendidik-pendidik di Indonesia dan di seluruh dunia. Lalu kemudian ada beberapa konsep yang salah yang beredar di dalam masyarakat kita dan ini mulai dimainkan oleh para politikus, para pejabat. Ini masih 2021, 2024 sudah disebutin gitu kan. Ini yang dimainkan. Ada yang mengatakan pandemi akan segera lewat. Saya katakan tidak ada yang bisa memastikan. Sekolah masuk onsite itu dari dinas kota provinsi udah beberapa kali keluar, beberapa kali dibatalkan. Akibatnya apa? Anak-anak yang dikorbankan menjadi baru. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Karena tidak ada yang tahu pandemi akan segera lewat. Tidak ada yang tahu. COVID-19 itu sudah bermutasi. Kalaupun kita sudah divaksin, sudah 2 kali. Masih ada kemungkinan untuk tertular.
Ada juga yang mengatakan persekolahan segera kembali seperti semula, sudah girang, sudah gembira. Hati-hati Bapak Ibu, guru maupun orang tua. Pembelajaran tatap muka itu akan segera dimulai. Pembelajaran daring akan berakhir. Guru akan mengajar dengan kurikulum RPP atau lesson plan dan jadwal seperti semula. Tidak tentu. Belum ada kepastian. Oke, SK berkali-kali keluar, berkali-kali dibatalkan. Nah, repotnya banyak sekali pimpinan baik sekolah termasuk lembaga agama yang berusaha kembali ke normal lama. Ke normal. Padahal para ahli di seluruh dunia sudah mengingatkan kita tidak akan pernah kembali ke normal yang lama. Karena titik tidak bisa balik, point of no return itu sudah terlewati. Tidak mungkin kembali yang lama. Harus menuju new normal yang seperti apa? Belum tahu. Itu yang menyulitkan sekolah, yang menyulitkan dunia pendidikan kita. Bapak Ibu guru, kalau mimpi kurikulum dan RPP-nya seperti dulu, percaya saya, jangan ngarep. Kalau mimpi jadwalnya seperti dulu, jangan ngarep. Tua yang sekarang menghentikan dan menahan tidak mendaftarkan anaknya. Khususnya PAUD, menurun jumlahnya. Orang tua juga punya pengertian yang saya nggak tahu pengertiannya seperti apa. Mau keluar uang ragu-ragu, yang ngajar orang tua sendiri. Jadi pendaftaran murid sekarang turun hampir semua sekolah. Orang tua berpikir ini konsep yang salah, akan segera lega karena anak kembali ke sekolah. Belum bisa Bapak Ibu. Belum bisa. Jadi ini beberapa konsep yang salah yang kita harus hati-hati kalau kita mendengar dan kita sendiri terbawa ke dalamnya. Nah, saya hanya mengutip sebuah artikel tentang kekhawatiran orang tua. Pada tahun 1950, 71 tahun yang lalu, itu kantor polisi Houston di Amerika mengeluarkan sebuah brosur kecil yang judulnya How to Raise a Delinquent atau bagaimana membesarkan seorang penjahat. 12 panduan untuk orang tua. Nah, sebenarnya ini menarik perhatian para orang tua, teknik saja, karena tidak ada orang tua yang baik yang ingin anaknya itu menjadi penjahat atau orang yang tidak berguna. Saya pikir kekhawatiran orang tua tidak ingin anaknya menjadi anak yang tidak berguna. Tidak ingin anaknya menjadi generasi yang terhilang di masa depan. Saya yakin itu, tinggal bagaimana menghindari itu yang kita harus mulai pikirkan. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita bergantung kepada pemerintah? Pemerintah memang punya tugas untuk mengayomi masyarakatnya, tapi apakah kita bisa bergantung pada pemerintah? Pemerintah harus ngurus 34 provinsi. Kualitas pendidikan di 34 provinsi itu tidak sama. Berbeda-beda. Saya pernah diundang oleh sekelompok rekan di ibu kota provinsi yang terakhir, yaitu Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selor. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar dan belum pernah berkunjung ke sana. Tidak ada jalanan
tol atau jalanan biasa ke sana. Tidak ada pesawat masuk ke sana. Mungkin sekarang sudah ada pesawat kecil. Dari Tarakan kita naik speedboat kira-kira 2-3 jam. Masuk lagi ke pedalaman Kalimantan. Itu Kaltara. Pendidikan di sana sangat menyedihkan. Jadi pemerintah meregulasi sulit zaman sekarang. Antara Kaltara dengan Jateng, Solo akan berbeda dibanding dengan Jakarta. Jadi kalau kita mau berharap kepada pemerintah, seringkali kita salah persepsi. Banyak sekolah termasuk sekolah Kristen yang menjadikan K13 UN atau ujian negara itu sebagai standar tertinggi. Padahal itu sebenarnya standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Sekolah swasta harusnya lebih dari itu. Nah, repot kalau pasang standar kurikulum 2013 hanya sebagai standar tertinggi. Itu standar minimum, kita harus lebih. Lebihnya apa? Itu yang harus kita tahu. Nah, pandemi ini adalah situasi yang VUCA. Anda kalau mau di Google aja ini VUCA apa? FVUCA. Volatile, uncertainty, complexity di Google. Pelajari. Tidak tentu, kacau, membingungkan. Itu VUCA. Dan terjadi disequilibrium tatanan masyarakat. Disequilibrium itu adalah kekacauan sementara untuk membentuk stabilitas yang baru, normal yang baru. Itu sebenarnya istilah psikologi. Anak manusia yang belajar itu ketika menerima ilmu baru, dia akan bingung. Tetapi lama-lama dia menguasai ilmunya, dia akan stabil, equilibrium, disequilibrium, equilibrium, disequilibrium, itu yang terjadi gerakan itu. Lah masyarakat sekarang, norma-norma masyarakatnya kacau. Dulu ketika ketemu, apalagi kalau ibu-ibu, cipika-cipiki, sekarang berani enggak? Itu aja norma sudah berbeda. Di barat kalau ketemu, salaman, peluk-pelukan. Sekarang norma yang berbeda lagi. Jadi equilibrium sedang membentuk norma yang baru. Normal dan norma baru ini yang kita belum tahu seperti apa nanti. Sehingga pemerintah gampang memutuskan policy-policy. Perpajakan, gitu kan. Policy-policy itu masih dibingungkan oleh pemerintah. Tidak akan bisa secara tegas harus begini. Karena situasinya tidak stabil. Prioritas pemerintah adalah kesehatan dan ekonomi. Coba perhatikan wawancara Mas Menteri dengan Presiden Jokowi pada waktu Hari Pendidikan Nasional. Kesehatan dan ekonomi, bukan pendidikan. Bahkan yang disebut tujuan akhir pendidikan adalah ekonomi digital. Nah, pertanyaan yang sama ketika kita ragu bergantung pada pemerintah, bisakah kita juga bergerak? Kita ini masyarakat, gotong royong, dan untuk pendidikan anak, co-schooling ini adalah kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja. Itu harus bekerja sama. Kelompok masyarakat, orang tua, sekolah, pendidik itu bekerja sama untuk fokus pada pendidikan anak-anak. Tidak perlu menunggu pemerintah. Kurikulum 2013 itu kemarin mau diganti 2016 tapi batal. Mau direvisi lagi tapi batal. Keluar belajar merdeka, sekolah merdeka, apapun merdeka. Itu pun nanti akan tidak tahu ujungnya. Oke, jadi ya bolehlah kita bergantung pada pemerintah, tetapi kalau sekolah mau maju harus lebih daripada bergantung pada pemerintah. Kita harus bergerak bersama. Lalu bagaimana tentang pendidikan masa depan? Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, atau pakai Zoom ya. Ini
cover dari sebuah buku yang judulnya Introducing Education 4.0. Ini yang saya mulai masuk ke sana. Saya punya dokumen resminya, seluruh bukunya, kalau perlu mau saya akan bagikan PDF-nya. Nah, Anda lihat, perhatikan logonya atau gambarnya. Ini adalah tangan robot saintifik dengan ilmu pengetahuan tinggi, tetapi di sini apa? Maafkan saya kalau sana nggak kelihatan ya. Kupu-kupu bukan robot, kupu-kupu natural. Pendidikan masa depan tidak bisa hanya science. Ada banyak sekolah maju yang STEM. Pernah tahu STEM apa? Waduh, Google. STEM itu apa? Ada olimpiade STEM juga. Tolong inovasi. Itu pemerintah juga mulai STEM gitu kan? Sudah di Google? Apa? Coba salah seorang bacakan. STEM itu apa? STEM. Yang keras apa? Aku nek suara gak ono wong iki medeni. Science, teknologi, engineering, math, oke? Itu kan ini science ini. Teknologi, engineering, math. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Education 4.0 itu menambahkannya dengan kupu-kupu yang harus natural juga. Makhluk hidup. Itu pendidikan masa depan. Nah, ini adalah judul buku detailnya, Leapfrogging to Education 4.0, Student at the Core. Ini keluar 2017. Oke, mari kita lihat. Saya tidak sanggup untuk menerjemahkan lalu menyusun sebagus ini, perlu waktu. Oke, tapi perhatikan saja. Oke, education 1.0, kalau nggak kelihatan gimana? Saya nggak ngerti. Mungkin boleh pindah ke sini juga nggak apa-apa. Kalau yang kuning ini fleksibel. Yang fleksibel itu gurunya fleksibel. Yang fleksibel itu kurikulum dan pedagoginya yang fleksibel. Itu yang 1.0. Oke, yang abu-abu ini nggak ada semua. Itu pendidikan zaman Plato, zaman Pitagoras. Oke, jadi ini yang kuno-kuno, zaman Yunani kuno. Lalu maju ke education 4.0. Gurunya itu harus ada, kurikulumnya dikontrol, research dilakukan, tetapi partnership ini yang tidak terlalu dipentingkan. Infrastruktur itu dipentingkan. Itu adalah 2.0. Di Indonesia masih ini. Sedangkan kita harus bergeser, bukan hanya 4.0, 3.0 dulu. 3.0 itu ada guru, harus di standar gurunya, lalu juga ada research, ada infrastruktur, tetapi kurikulumnya loose, dan partnership-nya juga itu kemana-mana. Oke. Nah, saudara sekalian, di infrastruktur dan fakulti di sini pendidikan sudah mulai menggunakan infrastruktur untuk masuk ke digital, masuk ke dunia maya, masuk ke internet. Dan perpustakaan pembelajaran sebagian besar sampai 50% dipindah ke dunia maya. Lah itu yang belum mampu dilakukan oleh universitas bahkan UI di Indonesia. Perpustakaannya belum bisa diakses secara online. Saya saat ini sedang mengampu paling enggak 2 mata kuliah program S3 dari Singapura. Saya bingung zaman kayak gini untuk anak-anak atau mahasiswa S3 di Indonesia. Ketika saya minta mereka untuk cari buku dan baca buku, keluarnya beli buku mahal, walaupun itu buku e-book ya.
Beli buku yang printed mahal juga. Akses gratis online, hampir tidak ada yang bisa akses ke online, perpustakaan online. Karena perpustakaan di Indonesia, termasuk perpustakaan universitas, itu masih printed, buku-buku cetakan semua. Sedangkan di luar negeri, itu online semua. Kita belajar cari buku, tinggal ketik masuk, dapat akses masuk ke perpustakaannya Harvard, kita cari judul bukunya, langsung dikirim. 1 bulan file e-book itu akan hancur dengan sendirinya, tapi kita punya waktu 1 bulan untuk membaca dan mempelajarinya. Di sini belum bisa. Apanya yang mau 4.0? Hampir tidak ada, sedikit sekali universitas yang beli akun berbayar Learning Management System Moodle, LMS. Yang lain ngeteng-ngeteng dari Google lah, dari Microsoft lah, bukan tidak bagus, tapi mereka tidak mendesain LMS. Zoom juga, oke lah mungkin bahasa saya terlalu tinggi, tapi ini realita. 3.0 saja kita melewati begitu. Apalagi yang 4.0. Kurikulumnya harus fleksibel. Partnership juga fleksibel. Di 3.0 kurikulum itu tidak ketat-ketat. Nah, ada yang namanya K13 harus K13. Kurikulum bikin sendiri, yang penting calistung sudah dikuasai. Nah, kalau di sini harus pakai kurikulum K13. Ada sekolah yang mau keren-kerenan beli kurikulum import. Pakai IB, International Baccalaureate, pakai ACE, Accelerated Christian Education atau School of Tomorrow, SOT, pakai Alpha Omega, itu yang import semua. Lalu jual uang sekolahnya juga tinggi-tinggi. Nah, itu menjadi siksaan buat sistem pendidikan di Indonesia. 3.0 belum terlampaui. Maka kita sudah ditantang untuk 4.0. Oke, ini beberapa deskripsinya, saya belum bisa punya waktu untuk menerjemahkan. Nanti saya akan kirim PDF-nya ke panitia. Boleh dibagi, monggo silakan gitu ya. Nah, ini konsep 4.0. Oke, saya bumikan ya. Bapak Ibu, S2 saya itu tidak ada gelar tersendiri. Ketika saya mengambil S2 di Filipina, itu gelar itu tidak ada di Indonesia. Ya, gelar saya MA, tetapi karena ada banyak kuliah yang sudah pernah saya ambil, maka saya dipersilakan cari mata kuliah sendiri dengan bobot S2. Lalu saya mengarah ke pendidikan, sebenarnya itu adalah approach atau pendekatan interdisciplinary study. Nah, di Indonesia belum ada gelar interdisciplinary study. Di luar negeri sudah ada, di Indonesia banyak jurusan itu yang tidak ada. Sehingga gelar S2 saya agak aneh. MA in Academic. Akademik itu pengelolaan untuk dunia akademi. Nah, itu gelar satu-satunya saya yang dapat karena memang itu didesain bersama pembelajar saya dengan pihak pihak universitas di situ. Diakui ketika saya ujian tesis, pemerintah Filipina kayak diktinya CHED ya, Commission of Higher Education, dia juga hadir untuk menguji. Sebenarnya kalau saya urus di dikti di Ratu Plaza Jakarta depannya Mabes Polda itu, saya bisa dapat pengakuan, tapi memang saya tidak memerlukan karena saya tidak masuk ke jalur ASN. Jadi saya nggak perlu itu. Nah, interdisciplinary study itu nggak ada lah. Ini konsepnya seperti itu, dynamic teknologi dan lain-lain.
Murid mau belajar apa, monggo silakan, kita ukur gitu kan, pokoknya segini itu S2, kamu ambil silakan. Kalau ditanya Bapak S1, iya S1. Saya mau tanya ke Anda balik, S1 kira-kira berapa SKS sekarang ini? Hah? 100? Kemahalan Pak. 140 udah selesai, oke lah 150. S1 saya 190 SKS Pak. Harus? Enggak. Kenapa? Karena memang muridnya mau. Ya saya ambil semua 190, jadi saya enggak 4 tahun, 5 tahun baru lulus. Takut enggak lulus? Enggak takut. Takut tua? Enggak takut. Nah, inovasi yang seperti ini itu harusnya ada di Indonesia. Pendidikan yang anak mau belajar jangan dihalangi, dikasih semangat. Masalah gelar itu gampang nanti gitu kan. Tidak terlalu ketat. Sekarang kalau mau lulus itu dan dosennya killer, penguji-pengujinya killer, pembimbingnya killer gitu kan. Sulit banget kalau di waktu saya pengalaman di Filipina mau masuk mau lulus sulit gitu. Ya ada beberapa pendekatan dan semangat belajar yang berbeda. Nah semoga kita ke sana, kita nggak terlalu ketat dengan kurikulum pemerintah, tetapi kita kembangkan untuk anak-anak kita. Setiap kota beda. Dan tidak bisa anak di Solo disamakan dengan anak-anak di Papua, disamakan dengan anak-anak di Jakarta. Saya pernah bedakan. Anak-anak di Papua, SMA, IPS, diajarkan tentang konsep pasar bursa, pasar saham. Padahal di sana koneksi internet itu pakai single sideband, jadi SSB. Ada delay internetnya itu. Main di pasar saham dengan delay kira-kira 20 detik, bisa rugi dia. Sudah tidak realistis. Anak Jakarta diajar bagaimana menanam buah merah dan memproduksi buah merah. Tahu buah merah? Google buah merah itu apa? Minyak buah merah itu minyak sakti, mahal. 1 liter itu 900.000. 1 liter 900.000. Itu produksi Papua. Tapi kalau di Jakarta mau ditanam di mana? Aspal sama beton semua. Jadi apakah anak Jakarta lebih pintar dari anak Papua? Enggak juga, Papua bisa memproduksi minyak buah merah. Anak Jakarta enggak bisa. Sebaliknya anak Jakarta mungkin mengerti bermain di bursa saham BEI, tapi anak Papua enggak bisa karena internetnya delay. Kemarin ini 2 minggu kabel bawah lautnya ketabrak kapal putus. Sehingga mereka yang belajar online bingung. Saya diteleponi, Pak gimana ini Pak, kita nggak bisa online. Salah sendiri kamu nggak ikut saya dari dulu bilang kombinasikan intranet dan internet. Ini masalah lain lagi nanti, BM ya. Intranet dan internet. Nggak mau nurut karena kurang keren, yang keren internet. Nggak bisa nyambung, kapokmu kapan saya gituin. Nah kalau ada intranet, internetnya putus, belajar terus. Apa itu? Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, ada banyak ini pendidikan masa depan. Education 4.0 saya coba daratkan ya. Itu sebenarnya istilah yang dipakai oleh Mas Menteri kita, merdeka belajar. Yang merdeka itu apanya? Kurikulumnya merdeka, metodenya merdeka, jadwalnya merdeka, evaluasinya merdeka. Nah ini yang teman-teman pendidik dan guru dan orang tua belum tercelik. Evaluasi merdeka saja orang tua kadang-kala nggak terima. Ada sekolah di Surabaya itu TK ya, PAUD TK itu. Sekolah itu tidak memberikan ranking. Supaya tidak banding-bandingkan anak berdasarkan ranking. Karena ranking itu validitasnya 60% ke bawah. Tapi aneh bin ajaib, setelah rapot dibagikan dalam 1 jam, mama-mamanya bisa keluar ranking sendiri lewat WhatsApp group. WhatsApp group itu di ranking sendiri anak-anaknya dibanding-bandingkan.
Orang tuanya kepingin ranking. Padahal ranking itu sebenarnya jelek untuk anak-anak. Oke? Merdeka, pendidikan masa depan, life skill ini penting. Arahan Jokowi, ekonomi digital ini tujuan akhir daripada pendidikan. Bukan nilai, bukan ijazah, bukan ranking, bukan gelar. Mas Menteri pernah dengar ini kan? Pernah dengar Mas Menteri bilang ini enggak? Ayo cari di YouTube. Mas Menteri itu lulusan Harvard. Tapi dia merasa tidak ada gunanya kalau dia tidak bisa mendirikan Gojek, kan gitu. Sepinter-pinternya orang kalau dia nggak punya life skill, percuma. Dan pendidikan masa depan ini marketplace oriented, industry 4.0, automatization, otomatisasi, EQ, AQ, soft skill. Kalau EQ tahu ya, Bapak Ibu, apa itu EQ? Hah? Emotional quotient. Itu salah. Salah sebut, saya yang memang menjebak di sini. EQ tidak boleh disebut Q. Quotient itu tesnya harus valid seperti IQ. IQ itu dari Alfred Binet. Dia sudah valid menciptakan instrumen untuk mengukur Q-nya IQ. Tapi EQ itu harusnya EI atau AI. Emotional intelligence, intelektual emosi. Intelijensia emosi. Kalau AQ tahu? Apa singkatan AQ? Adversity quotient, itu juga salah, nggak boleh quotient. Adversity intelligence. Inteligensia tahan banting. Adversity itu adalah tahan terhadap bantingan. Itu ada alat ukurnya tapi belum quotient. Oke, ini ada penelitiannya. Kapan-kapan saya sharingkan ini untuk orang tua dan untuk guru. Ada IQ, ada EQ, ada EQ, ada ESQ gitu kan, macam-macam. Kalau yang penting jangan QQ. Lalu ada soft skill. Itu yang saya katakan STEM. Boleh STEM, tetapi kalau tidak ada soft skill ya percuma itu STEM. Oke, ini pendidikan masa depan. Poinnya adalah merdeka dan bisa connect ke dunia kerja. Itu yang penting. Oke. Nah, orang tua yang cerdas, nanti setelah ini saya akan berhenti dan saya kembalikan. Setelah ini adalah orang tua yang berinisiatif, tidak menunggu. Tidak menunggu pemerintah, tidak menunggu sekolah, tidak menunggu orang lain. Yang kedua, orang tua yang cerdas itu berkolaborasi. Berkolaborasi dengan sekolah, berkolaborasi dengan gereja, berkolaborasi dengan dunia industri atau marketplace. Kolaborasi itu penting. Orang tua yang cerdas itu yang rela berkorban. Aduh, sorry. Orang tua yang apa itu namanya, yang cerdas itu yang rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga. Mungkin korban pendapatan. Kalau dulu ayah ibu bisa bekerja, sekarang kalau ayah ibu bekerja, rumah bisa kebakaran kena anak-anak. Karena terus-terusan di rumah anak-anak. Orang tua yang cerdas itu orang tua yang berhikmat. Khususnya hikmat dari Tuhan. Bukan nurut noises, kegaduhan. Tapi yang tidak ikut arus dan tidak ikut arus jadi followers. Bapak Ibu, medsos kita itu bising. Banyak kegaduhan. Ini dijadikan rumor, ini dijadikan hoax, ini dijadikan berita. Cepet-cepetan forward. Supaya paling dulu di WhatsApp group memposting berita yang belum tentu benar dari orang lain. Nah, tolong singkirkan itu
itu harus disingkirkan. Kemudian kita tidak ikut arus jadi followers. Untuk itu kita perlu hikmat. Jangan ikut terus, tapi pikirkan, tanyakan, diskusikan, kolaborasikan, baru kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Itu beberapa pemikiran, saya kembalikan dulu. Monggo silakan. Saya duduk atau di sini? Di sini boleh Pak. Oh. Ya, terima kasih untuk Pak Isa yang sudah menyampaikan materi. Boleh berikan tepuk tangannya lagi Bapak Ibu untuk Pak Isa. Ya, terima kasih. Bapak, kita bisa langsung memasuki sesi tanya jawab? Atau bisa ya? Nggih. Ya. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaannya nanti kami akan memberikan kesempatan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang secara onsite apabila Bapak Ibu ingin bertanya, tetapi pertama-tama saya ingin mengutarakan atau menyampaikan pertanyaan dari ruang Zoom meeting, gitu ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana sih Pak caranya membangun anak yang tangguh? Ya, kalau ini nampaknya kasusnya begini Pak. Jadi kalau zaman sekarang itu kan teknologi semakin berkembang begitu ya Pak. Anak-anak bisa mengakses internet secara bebas, secara luas, kapan saja. Nah, kendalanya kadang kalau guru memberi tugas, anak-anak itu sering menjawab tetapi mencari di internet begitu Pak. Jadi menurut saya maksud dari pertanyaan ini adalah anak-anak itu tidak terlatih untuk tangguh menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, tapi langsung mencari di internet begitu. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang mengalami juga ya, anak-anaknya jawabannya itu mirip di internet begitu Pak. Padahal keinginan orang tua bagaimana supaya anak-anak itu tangguh menjawab. Jadi tidak bergantung pada internet, tidak bergantung pada teknologi begitu Pak. Saya agak bingung dengan pertanyaannya. Kalau tangguh itu kok tangguh menjawab itu piye? Kalau tangguh itu menghadapi bantingan kehidupan tangguh. Kalau cuma jawab saja gampang itu, nggak tangguh. Jadi maksudnya gimana? Ulet gitu? Iya, maksudnya bagaimana supaya anak itu, oh kalau aku menghadapi masalah, salah satu masalah anak itu kan menjawab, bukan mengerjakan tugas begitu ya dari Bapak Ibu guru Pak. Bagaimana supaya anak itu tangguh, oh aku tahu ini tanggung jawabku, harus saya kerjakan sendiri gitu Pak. Jadi tidak langsung, ah ya sudahlah, tidak, nanti kan aku bisa cari di internet misalkan begitu. Oke. Manusia, baik itu anak maupun orang dewasa, itu sebenarnya bisa dikondisikan, bisa dilatih, dan bisa dibuat itu excited apa semangat, ingin tahu untuk belajar. Tetapi untuk membangkitkan excitement atau semangat dalam belajar, itu perlu seni mengajar oleh guru dan oleh orang tua. Masalahnya adalah ketika guru belajar di FKIP dan repotnya orang tua tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi pendidik feedback. Bentar saya matikan, oh sudah. Oke, itu sehingga akhirnya dalam penyajian, anak akan menjadi bosan. Anak akan kehilangan semangat. Anak nggak akan mau, apa istilahnya ya, berjuang untuk mencari sesuatu. Dan itu sebenarnya tergantung kepada bagaimana gaya mengajar guru, bagaimana variasi metode mengajar, metode pembelajaran. Metode mengajar itu ada ratus. Kapan dipakai untuk anak umur berapa, untuk pelajaran apa, itu guru yang harus menentukan dan itu menjadi seni. Jadi menurut saya itu bukan anaknya yang salah, tapi anaknya yang terjebak dalam sebuah kondisi. Nah yang lebih parah lagi ketika anak itu di rumah pembelajaran lewat online, orang tua tidak pernah belajar bagaimana menjadi pendidik, bagaimana memfasilitasi pembelajaran. Sehingga anak tambah tenggelam.
Oke, jadi bukan masalah internetnya, bukan masalah online-nya, bukan masalah kemudian ya menjawab guru kok tidak ulet, tidak Iya, mau cari, bukan masalah itunya. iya, Karena nggak pernah dirangsang, nggak pernah dibiasakan untuk itu. iya. Ya, Berarti memang harus ada kerjasama dari orang tua juga ya Pak ya? ya, Iya, baik. Nah, kalau kasusnya begini Pak, semisal ya orang tua itu sebenarnya ingin, tadi kan Bapak juga menjelaskan tentang pengorbanan salah satunya di siklus ekonominya begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kalau kondisi orang tuanya itu memang mau tidak mau harus mencari nafkah gitu Pak, sehingga tidak bisa menunggu anaknya. Nah kalau seperti itu terus bagaimana Pak? itu pilihan yang harus dipilih kalau sudah punya anak, asumsi saya ya, Ya, pasti ya, punya suami atau punya istri gitu ya, kan ya. Lah itu yang namanya KB. KB itu keluarga berencana bukan milih alat kontrasepsi apa yang mau dipakai. Family planning di luar negeri itu bukan memilih alat kontrasepsi, maafkan saya, bukan. Lebih dari itu. Merencanakan kapan punya anak pertama, kedua, ketiga, karena anjuran saya minimal 3 anak, jaraknya 1,5 tahun sekali, itu nanti itu seminar tersendiri ya. Tetapi itu perencanaan. Kalau yang mau studi S2, kapan studi S2, kapan karir kedua, karena ada karir pertama, ada karir kedua. Oke, kapan ini dan itu. Nah, repotnya seringkali ketika sudah punya anak, suami istri dua-dua lebih tergiur dan oleh double income. Income suami dan income istri, sayang kalau salah satu berhenti kerja. Kan gitu. Lalu akibatnya kalau yang mampu ambil pembantu dan pengasuh. betul. Yang belum tentu lebih baik dari orang tua dan pasti lebih jelek dari orang tua. Kalau dia lebih baik dari orang tua, dia tidak jadi pembantu rumah tangga kan gitu. Ya kan? Sehingga yang terkorbankan siapa? Anaknya. Orang tua dapat double income sekarang, tetapi anaknya terbengkalai. Nanti di masa depan kalau anak itu ada masalah, di masa depan income yang dikumpulkan selama ini harus dikeluarkan untuk membiayai mereparasi itu anak. Narkoba lah, pukul-pukulan berantem lah, geng-gengan, menghamili anak orang lain atau dihamili anak orang lain, maka orang tua akan keluar ongkos untuk anak itu di masa yang akan datang. Walaupun sekarang orang tua lebih memilih double income. Ini realita. Saya tidak minta Anda untuk berhenti bekerja karena di lingkungan sekolah kebanyakan ibu-ibu ya kan. Bapak-bapaknya apa nganggur di rumah? Enggak, kerja juga kan. Lalu anaknya siapa yang ngurus? Loh, mamanya guru kok anaknya kayak gitu. Lah itu kan sering muncul. Jadi memang ada pengorbanan yang harus dipilih, lalu ada planning kapan gitu kan si ibu berhenti bekerja, lalu kapan dia mulai lagi bekerja. Kalau anak masuk kelas 1 SD normal ya, biasanya kan bisa 5 jam atau 6 jam dia kerja di luar rumah, tapi anak ini lagi di sekolah kan gitu. Ya, betul. Nah tapi kalau ini tidak di planning, maka yang dikorbankan adalah anak. Dan itu tidak pernah di planning. Tidak pernah keluarga berencana atau merencanakan keluarga. Kalau KB itu BKKBN cuma urusannya pilih kontrasepsi kan gitu. 2 anak cukup, laki-laki, perempuan sama saja. Itu banyak bencong dan homo. Karena laki dan perempuan tidak sama saja. Beda. Oke, jadi menurut saya begitu. Ya, baik Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi dari ruang Zoom meeting kita. Pembelajaran online seperti apa Pak kira-kira yang ideal bagi anak? Mungkin ada masukan dari Bapak? Wah, kalau ini Panjang ya seminar Pak ya. tersendiri. Ya, harus ada satu sesi sendiri Gitu ya Pak. kan ya. Ya, baik. Pembelajaran online yang di blended.
pembelajaran online yang mampu memanusiakan anak dan memanusiakan orang tuanya, memanusiakan gurunya. Pembelajaran online yang bisa mengembangkan karakter dan kerohanian. Anak saya dalam perjalanan pulang menuju Surabaya pakai travel, dia lagi nulis skripsi. Dia nulis skripsi tentang pembentukan spiritual di masa pembelajaran blended. Karena agak sulit memang. Ya. Nah itu dia meneliti itu. Oke, jadi tidak ada yang ideal, tetapi kita bisa mencoba untuk menolong anak-anak itu, memfasilitasi ya, guru-gurunya harus punya kreativitas, inovasi, memakai teknologi untuk memanusiakan, memakai teknologi untuk mendapatkan feedback, Ya. gitu kan, daripada sekedar main-main dengan teknologi, medsos. Iya, baik. Itu. Ya, baik. Mungkin kita memberikan kesempatan pertanyaan langsung ya Pak ya, yang Monggo berada di aja. outside. Iya. Monggo silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya belum beri kesempatan untuk di sebelah. Itu disediakan untuk tanya atau apa? Iya, Mic-nya untuk itu? tanya Bapak. Coba yang Iya, di situ ya. untuk Kalau bertanya. dari sana harus jalan ke sana. Tidak Pak, nanti di sebelah kiri sudah ada mikrofon sendiri. Ada Pak, sudah disediakan. Oh, pakai itu. Iya, betul. Ya, mungkin di sebelah kiri dulu, silakan Bapak boleh menyebutkan namanya, dari mana. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Yohanes Kristanto, Ya. sebagai orang tua. Dari yang dijelaskan Pak Ishak tentang konsep yang salah, saat ini banyak orang tua yang menahan diri untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Ya. Karena orang tua memiliki pemikiran bahwa dengan kondisi pelaksanaan sekolah yang daring, itu orang tua merasa bahwa itu yang mengajar itu orang tua. Oke. Ya kan Pak? Tetapi menurut saya sebagai orang tua, ini kan konsep salah. Kami mohon pendapat Bapak dan saran Bapak untuk memperbaiki konsep yang salah ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Karena menurut saya selaku orang tua, toh RPP, persiapan Zoom dan lain sebagainya itu kan dari pihak sekolah Pak. Bukan dari pihak orang tua. Walaupun tadi juga sudah diterangkan bahwa dengan Bapak sudah menjelaskan bahwa cari dong kreativitas seni dalam mengajar dan sebagainya dengan menggunakan teknologi. Nah, lebih parahnya lagi Bapak, yang kami sering dengar dari rekan-rekan sebagai orang tua, lawang orang sekolah, sing ngajar wong tua, bayar kok jalan terus. Nah, itu lebih, maaf Pak, itu lebih salah buat saya. Terima kasih. Bapak nggak ikut seminar yang lalu. Itu masalahnya, dibagi saja PDF-nya. Di seminar yang lalu saya jelaskan, khususnya anak-anak PAUD ya, orang tua anak PAUD ya. Gitu kan? Saya tidak kan, karena yang modal data saya, yang ngajarin saya, waktunya saya, HP-nya saya. Masalahnya adalah kurikulumnya orang tua enggak punya. Materi kurikulum orang tua enggak punya. Kemampuan dan metode mengajar orang tua enggak ngerti. Psikologi anak orang tua telat belajar, kan gitu. Kalau untuk anak coba-coba, maka hasilnya kalau bisa dikoreksi puji Tuhan. Tapi kalau rusaknya kebablasan, kalaupun dia nanti naik ke jenjang berikutnya, ketinggalan Mbak sama yang tetap sekolah. Iya. Maka itu maksud saya, solusi apa yang harus diambil oleh sekolah? Oke. Kepada orang tua ya, yang memiliki konsep yang salah. Iya. Solusinya adalah mengajak orang tua untuk berkolaborasi, menunjukkan kepada orang tua bahwa sekarang posisi sekolah itu adalah support system untuk orang tua. Sorry Pak, ada serangga ini. Support system menyediakan kurikulum, menyediakan materi pembelajaran, menyediakan home visit yang perlu, menyediakan pelayanan online kayak CS online kalau tanya ini dan itu.
Iya. Ya kalau itu kurang ya apalagi gitu kan. Nah ya enggak tahu Pak, kalau itu saya enggak bisa jawab kalau gitu ya. Mohon maaf Ya karena iya enggak apa-apa. mungkin maaf ya Pak, Yohanes potong. Mungkin menurut Yohanes kalau salah juga minta maaf. Karena yang seperti Bapak sampaikan, Yohanes khususnya percaya dan yakin Bapak tidak akan membandingkan Ya. antara Indonesia dengan luar. Oh iya iya. Bukan, Dipaparkan enggak apa-apa tetapi enggak dituntut sama. Betul. Nah, kalau seperti itu menangkapnya saya kan berbeda budaya dan cara berpikir aja Pak. Persoalannya kita di situ. Iya. Nah, seringkali pertemuan kayak gini sudah berapa kali diundang oleh sekolah. Loh, tuh kan sejak lahir tahun berapa baru kali ini diundang gitu kan? Pertemuan kayak gini, saling belajar kayak gini, itu harus sering dilakukan. Dan ketika saya ditugaskan membantu WW sejak 1 Maret, kita akan memplanning di semua level nanti secara rutin. Kalau disuruh tiap hari ya sekolahnya orang tuanya enggak mau. Seminggu sekali orang tuanya repot gitu kan. Ya nanti kita rundingan berapa frekuensinya. Tetapi kita akan mendukung dengan pertemuan dan pembelajaran bagaimana menjadi orang tua paling enggak. Parenting. Iya, saya S2, S3 di dalam parenting, Pak. Saya S2 membandingkan, enggak bisa membandingkan. Parenting adalah Chinese parenting dibandingkan dengan Malay parenting. Karena waktu itu ada kerusuhan 98. Saya meneliti itu. Lalu pada waktu S3, saya mengadakan in-depth study untuk Chinese parenting, ethnographic research. Jadi itu nanti menjadi modal kurikulum kalau mau ya saya sharing. Kalau Tuhan masih kasih saya umur kenapa tidak gitu kan? Bukan untuk apa-apa ya, untuk saling membantu. Gitu kan, kadang-kala guru juga bingung menghadapi orang tua kan gitu. Iya kadang-kala orang tua juga bingung untuk membiayai anaknya. Nah kalau salah satu putus gitu kan orang tua tidak menyekolahkan dan tidak membayar sekolah, ya sekolahnya kan tutup. Kalau sekolahnya tutup terus anaknya gimana? Yang korban kan anak Pak. Jadi seperti itu aja. Nah, sekolah tutup juga banyak Pak zaman sekarang khususnya PAUD. Oke, yang lain. Setelah itu yang lain. Sedikit lagi Pak, setelah itu yang lain ya Bapak Ibu. Dari pemaparan Pak Ishak, saya sedang berusaha untuk mendapatkan bukunya Pak. Indonesia Emas, Indonesia Adidaya. Itu sudah kelewatan Pak, sudah direvisi. Ya, betul, sudah direvisi sampai 2015 kalau tidak salah. Ya. Oleh salah satu tokoh nasional kan Pak. Nah, tapi belum lama ini kan viral Pak di YouTube. Pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang Indonesia Emas, Indonesia Adidaya. Menurut ahli kan itu 2030 Pak. Masuknya mulai 2030. 2045 itu adidaya. Nah, dari penjelasan pemaparan Bapak, materi Bapak ini kan bicara tentang lost generation. Nah, menurut Bapak, ya namanya prediksi kan bisa tepat, bisa kurang Pak, bisa plus, bisa minus. Bagaimana dengan Indonesia Emas dan Indonesia Adidaya Pak? Tertunda Pak, karena pandemi Pak. Iya, sampai kapan enggak tahu, karena pandeminya kapan selesainya juga nggak ngerti Pak. Oh sudah nggak berlaku Pak. Iya karena sudah kena pandemi ini kan harus direvisi Pak, data-datanya harus direvisi. Iya. Iya. Ya wis lah. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin di sebelah kanan saya, Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya, silahkan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di sebelah kanan saya? Tidak ada? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ya Pak ya? Kami ambilkan dari Zoom meeting ya. Nah ini Pak, bagaimana cara mengatasi orang tua yang mengalami kejenuhan dalam membimbing anak belajar secara online? Gampang itu. Ya jangan pusing-pusing.
Tolong guru-guru fasilitasi orang tua membentuk support group atau WA group. Jadi WA group itu jangan digunakan main-main atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Tapi WhatsApp group itu untuk sharing. Difasilitasi supaya orang tua bisa saling belajar dan tidak jenuh. Jangan tegang-tegang. Oke, belum waktunya saya di Solo. Tapi sebenarnya 2 minggu sekali saya mengampu sebuah kelompok online namanya Open Room for Educators, di mana para pendidik dari Puncak Jaya, dari Papua, dari Kalimantan, dari Palembang, dari Tangerang gitu kan, ada yang dari Klaten, ada dari Jogja, ada yang dari Solo. Ya. Itu masuk bersama, kita sharing bersama gitu kan, belajar sedikit yang ringan-ringan saja supaya itu tidak stres. Nah itu bisa konsepnya bisa ditularkan untuk open room for parents. Jadi orang tua yang mau masuk, nanti kita di sana inspirasi aja 5 menit, lalu sharing anak saya kok gini, enaknya gimana loh, kalau anak saya begini, ayo coba seperti ini gitu kan. Ada beberapa, itu adalah psikolog klinis anak-anak, dia juga membantu. Dosen lulusan UI S2. Ya, jadi kita saling membantu, saling mendoakan. Rileks saja, saya disuruh, Pak, seminar dong. Enggak, kalau seminar kamu cari bayar. Iya. Itu kan ini gratis kok jalur Iya. seminar. Berarti Tuh. salah satunya bisa dengan cara memberi ruang orang tua begitu ya Pak? Oh Tidak iya. beban secara psikis Iya, gitu ya? iya. Dan Ya. sebenarnya ada kelompok-kelompok yang melayani konsultasi online. Ya, betul. Gitu kan, kayak Halo Konselor. Ya, Itu para hamba Tuhan dan psikolog. Gitu kan. Itu pastoral konselor yang standby pakai WhatsApp. Enggak perlu kenal, enggak perlu ya. takut nanti Ketahuan digosipin, begitu enggak. ya Pak? Gitu kan. Di Solo ini sebenarnya saya kenal juga ada konselor klinis, lagi ngambil S3 sekarang dia. Iya. Dari Solo. Ya kapan-kapan, tapi semuanya itu standby. Kadangkala ya orang tua nggak ngerti, sehingga yang didahulukan stresnya. Iya. Karena dipikir dia sendirian untuk ngasuh anak. Oke? Iya. Begitu Pak, menanggapi Bapak tadi yang misalkan berkonsultasi dan lain-lain, berarti kalau misalkan orang tua stres atau jenuh, berkonsultasi dengan seorang psikolog itu boleh ya Pak? Duh, harus, jangan boleh. Begini harus. Pak, kadang orang itu berpikir, loh kok aku ke psikolog ya? Atau jangan-jangan aku dalam tanda kutip gangguan begitu. Oh, gangguan itu ya, normal kok. Berarti itu sesuatu yang wajar begitu ya Pak? Nah, wong edan ini saiki. Iya. Krismon 98 untuk Jawa Timur itu orang yang kena mental health problem, sakit jiwa bertambah 60%. Krismon 98 ya. Sehingga rumah sakit jiwa itu ada di Sumber Porong yang terkenal, ada di Karangmenjangan Menur itu rumah sakit jiwa, dan Batu di Mojokerto itu rumah sakit jiwa. Ya. Kalau yang gelandang banyak yang hilang, gelandangan ya, itu Liponsos. Liponsos di Probolinggo itu ada Liponsos khusus untuk orang-orang yang hilang ingatan atau gangguan jiwa. Kita tidak bisa menutup mata terhadap realita ini. Ya. Karena itu teman-teman guru tadi atau kepala sekolah saya bilang, tolong jangan hidup di dalam ketakutan. Jangan hidup di dalam kekhawatiran. Jangan hidup di dalam ketegangan. Jangan hidup di dalam konflik. Itu semua memperpendek umur. Oke, kita harus punya cara untuk bisa menikmati damai sejahtera. Gimana caranya? Salah satunya konseling, curhat. Oke? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan yang menarik Pak. Seni mengajar yang harus dilakukan orang tua itu contohnya seperti apa? Mungkin ada juga orang tua yang kasusnya gaptek, mohon maaf, maksudnya tidak begitu mengenal teknologi begitu Pak. Nah, bagaimana supaya bisa memiliki seni mengajar yang baik supaya itu bisa berdampak ke anaknya begitu Pak? Ya harus menguasai teknologi, orang tua harus belajar dulu ya, gitu. Ya. Kalau enggak bisa menggunakan teknologi. Ya. Nah, orang tua juga harus tahu, guru juga harus tahu WhatsApp itu ciri-cirinya apa, Telegram ciri-cirinya apa,
Messengernya Facebook ciri-cirinya apa gitu kan, Ya. Line ciri-cirinya apa, plus minusnya apa, Ya. bahkan saya ada yang nggak ngikutin, belum belajar, itu sekarang gaming company itu keluar dengan medsos baru yang lagi digemari remaja dan pemuda. Oke, saya belum tahu. Kalau dia masuk ke sana pakai WhatsApp itu atau pakai medsos itu, dia dapat poin dan lain-lain. Ada kayak gamenya, tapi itu medsos, bukan gaming. Medsos tetapi model game. Jadi kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang dijadikan alat untuk anak itu belajar. Itu bisa. Ya. Oke, kalau ini tadi pertanyaannya kok ganti yo. Yang tadi Ibu, ya. Loh, sing endi sing ditakokke? Ya, tadi ini Pak, seni mengajar tapi juga terkait dengan bagaimana jika kondisi orang tuanya itu tidak begitu menguasai teknologi. Maksudnya ini, Iya, terkait seni dengan mengajar yang menarik. Iya, betul. Loh, seni mengajar itu atau metode mengajar atau apa ya, model soft teaching itu ratusan. Iya. Itu ratusan. Tinggal kita latihan satu persatu. Ada case study gitu ya, studi kasus. Ada ada kolaboratif apa itu learning yang pakai apa itu namanya? Microsoft yang bisa kayak bikin project lalu mereka bisa bersama. Oh ya. Namanya apa ya? Itu ada salah satu apps dan program di Microsoft Word itu juga bisa. Ada Google dimasukkan ke Google Drive, lalu kemudian file itu dikembangkan, PowerPoint dikembangkan bersama. Satu anak, satu PowerPoint gitu kan. Macam-macam gitu. Ada yang diminta untuk mencari sumber di Google. Iya. Oke, jadi kalau mau semangat, Anda pernah beli buku cetakannya Habis Gelap Terbitlah Terang enggak? Karangannya siapa itu? Habis Gelap Terbitlah Terang. Lupa saya Pak. Tapi saya pernah baca, cuma saya lupa. Habis Gelap Terbitlah Terang itu tulisannya siapa? R.A. Kartini. Oh iya betul. Oke. Itu pernah baca yang buku cetaknya. Perpustakaan ada yang punya enggak? Saya cek ke Perpustakaan Nasional di Salemba, tidak ada juga. Tahu siapa yang punya copyright-nya? Enggak tahu saya. Google. Oh iya. Itu yang saya herankan, kenapa Habis Gelap Terbitlah Terang itu karya klasik anak bangsa Indonesia, tapi dimiliki oleh Google yang bukan orang Indonesia. Nah, ketika kita cari buku-buku e-book yang seperti itu, sebenarnya anak itu senang membaca kalau kita sajikan dalam bentuk e-book, suruh cari dulu. Yang meninggal tabrakan Jalan Raya Solo Semarang siapa yang barusan? NH Dini. Pernah baca buku-bukunya NH Dini enggak? Bagaimana memprogramkan semangat membaca pakai e-book gitu kan? Nah, di PDF itu ada PDF yang bisa dibuka pakai sentuhan jari gitu ya, kayak buku. Itu menarik. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa programkan. Lalu kalau yang sudah baca, kita berikan teka-teki. Kalau dia benar menjawab dari bacaan-bacaan klasik ya, karena banyak ya. Leila Kudori, istrinya Ari Budiman Salatiga gitu kan. Itu juga banyak buku-buku sastra yang sekarang sudah tidak pernah dibaca lagi bahkan oleh guru bahasa Indonesia. Jadi sastra itu sudah hilang di Indonesia. Harusnya kita bisa merangsang, itu contoh ya, seni mengajar yang menarik ya seperti itu. Seni mengajar sejarah yang menarik, sejarah Solo. Kita city tour ke tempat-tempat bersejarah. Cerita dong Kesultanan, keraton atau apa. Kenapa alun-alun seperti ini itu semua ada storytellingnya. Semua manusia, semua golongan usia itu sangat tertarik dengan storytelling. Karena itu infotainment itu laku walaupun yang dijual adalah yang norak-norak gitu kan. Karena apa? Storytelling tentang manusia nyata itu yang jadi kekuatan. Jadi hal-hal kayak gini itu seni mengajar sebenarnya. Jadi bukan hafalan terus saja. Iya, baik. Ya, terima kasih Bapak untuk jawabannya.
Mungkin untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini sudah berakhir Bapak, terima kasih. Jadi saya duduk ya. Boleh memberikan konklusi dulu Bapak Oh iya sebelum kalau gitu. menutup Oh ya, silakan konklusinya yang Bapak. penting gitu ya. Ya. Oke. Sekarang share screen lagi. Saya akan akhiri dengan sebuah konklusi. Nah ini mulai delay lagi. Wah. Oke. Mengapa Widya Wacana? Saya sedikit promo. Karena ini memang didesain untuk kedepannya. Yang pertama, Widya Wacana mencoba untuk menggalang kolaborasi berbagai pihak. Konsepnya co-schooling, ini schooling yang bersama-sama. Widya Wacana berawal sejarahnya dari 6 GKI. Kita akan nanti intensifkan kolaborasi dengan 6 GKI. Dengan IKAWINA, Ikatan Alumni Widya Wacana. Dengan marketplace dan lain-lain. Kita kolaborasi karena zaman begini sekolah nggak bisa sendirian. Yang kedua, kita menciptakan sistem pendukung berbagai program pemberdayaan, parenting program, entrepreneur incubation unit, startup klinik, inovasi kurikulum, dan lain. Dan ada pengorbanan dari semua pihak. Yayasan menggalang, sehingga orang tua, sekolah, pemerintah, gereja mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, fasilitas. Lalu juga saya akan mendorong untuk keahlian ini dihargai, kompetensi akademik. Gelar itu bukan embel-embel gaya-gayaan, tetapi kontennya penting. Kenapa? Saya 37 tahun di dunia pendidikan, sering melihat sekolah itu hancur karena yang ngurus bukan orang yang punya keahlian. Kalau Anda usus buntu atau ibu-ibu hamil mau melahirkan operasi sesar, berani nggak dioperasi oleh dokter yang 3 PhD, tetapi dalam teknik kimia, teknik elektro, teknik sipil? Ya pasti nggak berani, karena itu tangible, dioperasi, gagal, matilah. Tapi kalau pendidikan, banyak sekali orang yang bukan dari pendidikan mau ngurus pendidikan. Dan seringkali yang saya temukan itu yang berakibat fatal. Karena kerusakannya itu tidak tangible, intangible. Baru ketahuan nanti masa depan 20 tahun, oh ternyata ini salah didik. Dan saya akan dorong guru, kepala sekolah, profesionalisme ini akan kita tingkatkan. Nanti ada sistem pengukuran kompetensi kepala sekolah. Itu Dikbud sudah ada, tapi belum diterapkan. Oke, guru juga. Karena itu kita ingin menuju era baru. Oke, Widya Wacana New Era. Dan ada 4 program yang kita canangkan. Yang delay ya. Yang pertama adalah pengembangan digital platform manajemen. Manajemen platform digital. Untuk apa? Untuk pembelajaran yang blended tadi itu. Ya, learning itu pakai digital platform, blended learning dengan skenario yang menyesuaikan kondisi kesehatan publik menuju education 4.0. Saya pribadi tidak puas dengan K13. Sepanjang saya mengajar mulai kurikulum 78 sampai K13, kurikulum terjelek adalah K13. Tolong sadari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Saya lebih suka KTSP 2006 daripada K13. Oke. Kita akan kembangkan itu. Digital platform management ini pola interaksi komunikasi sekolah. Dan ini akan menjadi digital business network untuk entrepreneurship. Yang kedua, kita akan kembangkan inovasi pengayaan kurikulum dan program pendidikan. Ada intra, ada ekstra kurikuler yang mendukung life skill, ada co-kurikuler yang terhubung pada dunia kerja atau marketplace.
nanti ekstrakurikuler dan kurikuler menuju kepada skill dan keahlian yang bisa dipakai hidup di masa depan. Bukan sekedar robotik, robotik bagus, tetapi ujung-ujungnya apa itu aja. Bukan sekedar prakarya, bukan sekedar bikin perhiasan dari sampah plastik, bukan itu. Nah kalau sudah bikin perhiasan bagus, bisa dijual nggak uangnya, bisa dinikmati nggak itu? Marketingnya gimana? Distribusinya gimana? Sistem keuangan dan bisnisnya gimana? Nah itu yang kita mau tularkan ke anak-anak. Oke. Yang ketiga, unit inkubasi kewirausahaan dan klinik startup. Akan ada kurikulumnya, anak SMP, SMA akan ditawarkan kalau mau kurikulum yang menolong mereka mengembangkan mindset bisnis, mindset untuk wirausaha. Banyak zaman pandemi, mereka mencoba bikin toko online, yang tutup juga banyak karena nggak punya mindset yang betul. Nah ini ada kurikulumnya. Saya sudah dapat dari Ciputra Group, saya sudah dapat dari Crown Financial Ministry, saya sudah download dari UK, itu nanti kita akan ramu bersama teman-teman dari kepala sekolah, wakase kurikulum dari direktorat yang mau, saya akan bantu untuk mengembangkan itu. Yang PAUD dan SD, orang tuanya kalau mengeluh, kita ekonomi susah, ayo sekarang kita virtual bazar bersama. Itu tanggal 19 Juni Bapak Ibu. 19 Juni saya akan berikan contoh virtual bazar itu seperti apa. Barang saya sudah saya drop di direktorat untuk menjadi contoh. Bukan untuk memperkaya saya membantu petani-petani di Bali. Oke, nanti kita akan belajar bareng-bareng membangun entrepreneur dan bisnis mindset, menciptakan ekonomi digital sejak di sekolah, menggalang kolaborasi dengan para pelaku di dunia kerja, support system untuk orang tua, murid, dan pendidik. Jadi kalau Bapak Ibu punya remaja di gereja, di sekolah, punya murid SMP, SMA, silakan ikut tanggal 19. Gratis. Kalau mau tahu pembicaranya adalah tim pendiri pelopor dari Ijol Market. Boleh cek di Google Play Store dan di website Ijol Market. 2 pendiri akan bicara lewat Zoom, 1 pendiri saya usahakan datang ke Solo. Dan ini bukan cuma sekali tok, ini akan berkelanjutan nanti. Semoga ini membangunkan kita semua. Yang keempat dan yang terakhir, karakter dan spiritual formation. Integrasi nilai Alkitab ke totalitas kurikulum, pengembangan karakter Kristiani yang terukur, program chaplaincy untuk well-being siswa dan pendidik, membuka berbagai kesempatan bagi siswa dan pendidik untuk mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ini adalah kunci dari damai sejahtera, kunci dari sukacita, kunci dari tidak stres, kunci dari tidak takut dalam hidup, tidak khawatir, kuncinya di sana. Jadi kalau ini tidak digarap, maka umur akan makin pendek karena khawatir, karena stres dan lain-lain. Karena itu dari kecil kita akan tolong anak-anak supaya mindful, nggak tenggelam di dalam ritme kehidupan, tapi ada waktu untuk merenung. Oke, saya pikir masih ada 2 seminar lagi tanggal online. Gadget itu berkat atau jerat, berkat atau kutuk, dan yang terakhir ini puncaknya entrepreneur and business mindset. Ada sesi untuk murid-murid SMP, SMA, dan anak remaja pemuda. Ada sesi habis makan siang untuk orang tua dan guru-guru kalau mau. Mumpung free, belum ditarik bayaran gitu kan. Belajar, mau berkembang. Oke, itu yang kita tawarkan. Saya pikir itu saja. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Pak Ishak untuk waktunya pada sore hari ini. Bapak Ibu, kita masih ada di acara Blended Parenting Seminar dengan tema menjadi orang tua cerdas untuk anak hebat. Mari kita bersama-sama belajar menjadi orang tua dan pengajar yang cerdas, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan mengikuti seminar seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi, mumpung masih free, belum ditarik biaya begitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan free, masih ada 2 sesi lagi seminar yang akan diadakan oleh Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana. Nah, acara ini Bapak Ibu sekali lagi didukung oleh IKA Wina, Radio Immanuel FM, Radio Solo Pos FM, Radio Meta FM, Roti Kecil dan Ijal Market. Tentunya juga acara ini bisa berlangsung berkat dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu peserta semuanya. Sebelum kita meninggalkan ruang Zoom meeting atau meninggalkan ruang ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita sama-sama berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu. Tuhan boleh memberkati kami, para peserta, narasumber, dan juga moderator dalam pelaksanaan Blended Parenting pada malam hari ini. Juga terima kasih karena Tuhan sudah memberkati setiap panitia, setiap sponsor yang terlibat, juga setiap tim teknis yang terlibat. Sungguh kami bersyukur. Tuhan juga memberkati setiap peserta supaya kami bisa terus belajar. Kami memiliki keinginan untuk kami belajar untuk orang tua, untuk anak didik kami maupun untuk anak kami sendiri, supaya kami bisa menjadi orang tua dan menjadi guru yang bisa menolong dan menemani anak-anak kami dalam belajar. Juga berkati kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali di sesi-sesi berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu peserta Blended Parenting Seminar baik secara online melalui Zoom meeting maupun onsite di SMA Kristen Widya Wacana Surakarta. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.